Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hidup rukun di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan dan diakhiri tanda titik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan antara Made dan Nina. Untuk percakapan yang pertama, kalimat penolakannya yaitu, "Maaf, hari ini aku tidak bisa." Kemudian, contoh kalimat penolakan yang kedua yaitu, "Maaf, aku tidak bisa, Ton." Nah, itu adalah contoh kalimat penolakan yang sopan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Contoh menerapkan sila pertama Pancasila yaitu menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kemudian contoh menerapkan sila kedua Pancasila yaitu memberi pertolongan kepada sesama warga. Nah, sekarang kita akan membuat prakarya dari bahan alam. Yang pertama dari biji-bijian. Ya, contohnya seperti ini. Bahan alam dari biji-bijian itu disebut kolase. Kolase yaitu karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Bahan alam dari biji-bijian contohnya yaitu biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, jagung, dan beras. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat karya dari bahan alam yang terbuat dari daun dan bunga kering. Nah, contohnya seperti ini. Daun yang dipotong-potong atau kertas yang dipotong-potong itu disebutnya mozaik. Mozaik yaitu karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan jumlah selisih kedua bilangan, yaitu bilangan 216 dan 324. Nah, yang pertama kita akan belajar menjumlahkan terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan, kita hitung satuan terlebih dahulu ya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nolnya disimpan di bawah, kemudian satunya disimpan di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jumlahnya yaitu 540. Kemudian kita akan menghitung selisih kedua bilangan. Nah, untuk menghitung selisih kedua bilangan, kita harus melihat angka yang lebih besar terlebih dahulu. Angka yang lebih besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Contohnya 324 dikurangi 216 sama dengan 4 dikurangi 6 tidak bisa, berarti kita harus pinjam ke angka 2. Kalau kita pinjam ke angka 1 maka nilainya 10, berarti 10 ditambah 4 sama dengan 14. Kemudian angka 2 nya setelah dikurangi 1 maka sisanya tinggal 1. Oke, sekarang 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 108. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan 3 bilangan. Contohnya
150 ditambah 69 dikurangi 87 sama dengan. Nah, sekarang yang dijumlahkan dua bilangan pertama dulu, yaitu 150 ditambah 69. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 6 sama dengan 11. Satunya simpan di bawah, kemudian satunya disimpan di atas. Nah, sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 219. Nah, sekarang hasil 219 dikurangi 87. Maka hasilnya yaitu 9 dikurangi 7 sama dengan 2. 1 dikurangi 8 tidak bisa, maka harus pinjam ke angka 2. Kalau kita pinjam 1 ke angka 2, maka nilainya 10. Maka 10 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, angka 2 ini dipinjam 1, jadi sisanya tinggal 1. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 132. Nah, sekarang kita akan belajar melompat ke berbagai arah. Yang pertama, melompat ke kanan, kemudian melompat ke tengah, melompat ke kiri, dan melompat ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Dan apabila kalian belum paham, silahkan putar ulang video ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.